Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek yang terus saya update terkait dengan perkembangan dunia dosen. Pada video kali ini saya mau memberikan informasi terkait dengan matriks keterkaitan antara bidang ilmu S3 maupun karya tulis yang kemudian dimanfaatkan atau yang bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik, terutama untuk ke guru besar. Nah, jadi terkhusus buat teman-teman dosen yang mungkin baru mengambil program doktoralnya, kemudian ke depan bermimpi untuk menjadi guru besar, maka penting untuk bisa memahami matriks keterkaitan antara bidang ilmu dan karya ilmiah yang dihasilkan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah terindeks Scopus, kemudian Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan proses yang lebih cepat, mudah, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu dosen, jadi seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu itu beredar informasi terkait dengan kepakaran ya masing-masing dosen yang kemudian dijabarkan dalam ranting cabang ilmu, ya ranting ilmu maupun cabang ilmu. Nah, ini penting ke depannya biar nanti fokus menjadi seorang guru besar itu sesuai dengan kepakarannya ya. Nah, masih banyak dosen-dosen yang belum memahami sebenarnya kalau dengan program jurusan seperti ini S1, S2, S3 dengan dengan penelitian dan luaran seperti ini apakah bisa dinyatakan sebagai linear dan kemudian mempermudah dalam proses pengajuan jabatan akademik terutama untuk menuju ke guru besar. Nah, sebenarnya secara gamblang itu sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan di waktu sosialisasi terkait dengan cabang ranting ilmu itu. Nah, tetapi sepertinya Bapak Ibu dosen masih belum memahami hal tersebut sehingga saya mencoba untuk ini ya, untuk lebih gampangnya seperti kita mengacu kepada ini ya, pada POPAK 2014 di situ ada petunjuk yang bisa memudahkan Bapak Ibu dosen itu memahami apakah kemudian saya ini bisa menjadi seorang profesor di kemudian hari setelah lulus untuk doktoral. Jadi sebenarnya kalau kita googling di Google ya terkait dengan ranting dan cabang ilmu itu sudah ada ketentuannya gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dosen, kita lihat di sini pada tabel 10 ini ada matriks keterkaitan bidang ilmu S3, kemudian bidang ilmu karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan profesor. Ini penting bagi teman-teman dosen yang saat ini mungkin menjalani program S3 ataupun baru akan menjalani program S3 atau bahkan teman-teman yang sudah lulus S3 dan mau akan menjadi profesor, ini bisa bisa dijadikan acuan biar nanti Bapak Ibu dosen sebenarnya sudah bisa mendeteksi apakah saya itu ajuan saya bisa dengan mudah diterima atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau untuk pada poin pertama ya, kalau bidang ilmu S3-nya itu misalnya jurusannya A, kemudian pendidikan S3-nya A juga, dan bidang ilmu karya ilmiahnya A, dan bidang penugasan untuk menuju ke profesor juga A, maka sudah pasti dipastikan dia bisa menjadi profesor ya, semacam itu. Nah, kemudian untuk yang poin 2 itu juga sama ya, yang poin 2 itu juga sama. Nah, bedanya kalau yang bintang itu apabila menunjukkan publikasi internasional bereputasi yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuh dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. Jadi pada pendidikan terakhir itu pendidikan S3-nya Bapak Ibu dosen. Jadi ini seperti kayak di skema di luar negeri ya. Kalau di skema di luar negeri itu tidak penting S1, S2-nya itu seperti apa, yang diambil itu selalu yang S3-nya. Nah, kemudian
penelitian-penelitian dan penugasannya dia mengajar di mana itu sesuai dengan bidang ilmu S3-nya. Itu kalau di luar negeri semacam itu. Nah, pada poin kedua, ini tuh sama dengan yang diterapkan di luar negeri, ya. Cuma bedanya pada bidang ilmu sebelum S3 maupun setelah S3 atau pada saat S3 itu, dia harus berhasil mempublikasikan karya ilmiah bereputasi yang sebidang dengan S3-nya. Dan kemudian ditugaskan pada bidang pada saat S3-nya, ya, sesuai dengan bidang S3. Maka hal tersebut juga bisa disetujui untuk menjadi profesor. Nah, pada poin pertama dan poin kedua itu saya kira Bapak Ibu dosen pasti mudah untuk memahaminya. Nah, lalu bagaimana dengan untuk yang poin ketiga? Nah, poin ketiga itu adalah pada jurusannya sama, ya, linear, S3-nya juga sama, S2, S1, S2, S3 sama, tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah di karya ilmiah, dan penugasannya juga itu sebelumnya juga sama. Nah, ini maka akan ditolak, ya. Maka jalan salah satunya seperti apa biar nanti ditolak, biar tidak lagi ditolak. Nah, kalau tidak mau ditolak, maka karya ilmiahnya itu harus sebidang dengan S1, S2, dan S3-nya, biar seperti pada poin 1 ataupun poin 2. Nah, ini yang banyak terjadi, ya, beberapa kali teman-teman dosen yang mengirimkan hasil komentar reviewer itu rata-rata masuk pada poin ketiga ini, gitu. Poin ketiga dan poin keempat, ya, rata-rata semacam itu, ya, sehingga waktu itu ketika misalnya kita lihat, ya, memang akan selalu akan ditolak kalau posisi karya ilmiahnya itu tidak sesuai dengan S1, S2 atau S3-nya atau bahkan S2, S3-nya, gitu, ya. Nah, kemudian pada poin keempat itu mirip, ya, hampir mirip dengan yang poin ketiga, cuman pada poin keempat ini karya ilmiah di bidang S3 dan penugasannya itu dia sama. Tetapi masalahnya untuk bidang sebelum S3 yaitu maupun S3-nya itu juga berbeda, ya, artinya berbeda dengan yang karya ilmiah yang dihasilkan sama penugasannya. Contoh misalnya dosen A itu S1 S2-nya katakanlah di jurusan ekonomi, misalnya ekonomi manajemen, gitu, ya, ekonomi bisnis atau ekonomi manajemen. Nah, kemudian tetapi karena kebutuhan kampus mungkin dan lain sebagainya, karya penelitiannya itu maupun di penugasan itu bukan di manajemen, ya, semacam itu. Nah, bukan entah di mana. Nah, itu banyak beberapa kasus di kampus-kampus seperti itu. Nah, sehingga ketika yang bersangkutan itu mau mengajukan ke guru besar, maka pasti akan ditolak, gitu. Nah, caranya biar tidak ditolak, ya, memperbaiki karya ilmiahnya sesuai dengan bidang pada pendidikan S1, S2 ataupun S3. Kemudian dia harus pindah home base, ya, pindah home base, tapi home base internal, ya, ataupun kalau misalnya mau home base eksternal, ya, atas persetujuan dari kampusnya, seperti itu. Nah, untuk poin kelima ini, hal semacam ini itu bisa disetujui. Kenapa demikian? Karena yang diambil itu hampir mirip dengan poin yang kedua, di mana yang diambil itu adalah yang diutamakan adalah pendidikan S3-nya, kemudian linearitas terhadap karya tulis yang dihasilkan, sama penugasan pada saat akan menjadi profesor. Nah, jadi di sini itu tidak memperdulikan jurusan untuk S1 dan S2-nya, gitu. Dia mau jurusan S1 apa ke S2 apa ke. Nah, itu tidak peduli. Yang penting S3-nya itu dia misalnya ngambilnya jurusan ekonomi, ya. Kemudian penelitiannya atau karya tulisnya itu juga ekonomi dan ditempatkan juga di Fakultas Ekonomi. Nah, itu pasti sudah akan menjadi profesor ini, ya. Nah, kemudian yang poin ke-6 dan poin ke-7 itu sudah pasti akan ditolak, ya, karena posisi S1, S2, S3-nya misalnya sudah berbeda, sedangkan juga penugasan maupun karya ilmiahnya juga berbeda, maka akan ditolak, ya. Sama halnya dengan yang kalau yang poin 7 ini sudah amburadul ini tipikal orang yang mau menggunakan semua ini, ya, semua mau belajar semua jurusan, ya. Sebenarnya nggak ada masalah, ya, untuk menambah ilmu pengetahuan, tapi hal yang semacam ini tuh tidak bisa kemudian menjadi guru besar, ya, sehingga sudah dipastikan pasti akan ditolak seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh matriks Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu dosen itu
bingung menentukan mana rumpun ilmu cabang ilmunya ya, untuk kemudian bisa Bapak Ibu dosen menuju ke guru besar ya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu dosen dalam pengajuan ke guru besar itu adalah syarat khusus sebenarnya. Yang seringkali banyak ditolak itu adalah syarat khususnya, bukan karena ini. Saya yakin kalau untuk linearitas pendidikan dan apa karya tulis lah dan juga penugasan di kampusnya saya kira sudah linear ya. Yang banyak sekali menjadi penolakan itu adalah karya tulis ilmiahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.